Wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anindya. Di sini aku mau menunjukkan tutorial gimana cara membuat kalkulator faktor koreksi diamagnetik. Di sini aku udah punya tabel data kation, anion, dan ligannya dan beserta nilai-nilai faktor koreksi diamagnetiknya. Oke, pertama-tama gimana cara bikin kalkulatornya sih? Nah, di sini aku juga udah bikin tabel untuk untuk kita nanti memasukkan nilai dan jumlah dari kationnya. Oke. Di sini kationnya yang ini kita pencet, terus kita ke data bar, kita pencet yang data validation. Nah, ini any value-nya ganti ke list, source-nya itu kita pakai yang nama kation. Biar cepat kita bisa pakai Ctrl Shift panah ke bawah. Oke kan saja. Nah, di sini kita udah ada tuh banyak data kationnya dari tabel yang kita punya ini. Selanjutnya untuk anion juga perlakuannya sama. Untuk source-nya juga cukup nama anionnya saja. Untuk ligan pun sama. Nah, kita udah punya nih. Kita udah bikin list dari kation, anion, dan juga ligannya. Oke, mohon maaf tadi aku lupa masukin nama senyawanya. Jadi ini senyawa kita ya, ada besi 2 oksalat dihidrat. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Selanjutnya kita akan membuat nilai faktor koreksinya. Jadi di sini kita masukkan VLOOKUP. Nah, ini disesuaikan aja, kita ikutin suruhan dari Excel-nya. VLOOKUP value-nya kita karena di sini kolom kation, jadi kita pakai yang kation, kita pencet aja. Terus ini disesuaikan dengan device teman-teman. Bisa jadi titik 2 atau titik koma, atau mungkin di sini koma aja. Kalau aku kan koma aja, jadi diikutin aja. Tabel array-nya itu adalah tabel yang akan kita pilih, yang akan kita cari nilainya. Jadi kita blok yang kation. Oke, terus untuk call index-nya itu karena nilai ada di sebelah kanan, yang ini adalah 1 dan ini adalah 2, jadi kita masukkan 2. Untuk range lookup-nya karena kita akan mencari nilai yang benar, jadi kita akan memasukkan yang false ini atau exact match. Kita bisa dipencet aja atau bisa juga kita masukkan angka 0 karena 0 itu untuk false dan 1 itu untuk true. Udah. Ini masih kayak gini karena kita belum pilih kationnya apa. Selanjutnya kita samakan dulu dengan yang anion. Karena kita tabelnya anion, jadi kita pilih yang anion. Nah, kita sesuaikan lagi. Tabel array-nya adalah maaf teman-teman. Yang lookup value-nya adalah anion. Terus tabel array-nya adalah ini. Kita blok nama anion dengan nilainya. Selanjutnya kita samakan karena kita mencari nilai, jadinya kita pilih 2. Terus karena kita mencari exact match, jadinya kita pilih 0. Untuk ligan juga sama. Di sini aku punya besi 2 oksalat dihidrat dengan kationnya berupa Fe atau besi. Anionnya ini oksalatnya dan hidratnya ini sebagai ligan air. Nah, tadi kan kita udah nyari VLOOKUP untuk masing-masing kation, anion, ligannya ya. By the way, mohon maaf teman-teman kalau banyak backsound suara. Ini aku bikinnya siang-siang jadi berisik, biasanya tengah malam. Oke, lanjut. Nah,
kita mau sesuaikan jumlah kation, anion, dan ligannya dengan faktor koreksi. Caranya adalah di total ini kita kalikan faktor koreksi diamagnetiknya dengan jumlah. Nah, ini akan seperti ini karena kita belum masukin kationnya dan nilai faktor koreksinya juga belum ada kan. Oke, kita langsung drag aja ke bawah. Nah, untuk jumlah totalnya ini kita pakai rumus sum. Yang ini kita jumlahkan dari total yang atas ini, yang 3 ini, karena kita cuma punya 3 jenis senyawa, ada unsur senyawa juga. Oke, udah, kita langsung ini aja. Nah, udah terbentuk semua rumus-rumusnya ini. Oke, di sini karena jumlah kation ada 1, jadi kita masukinnya 1. Ini otomatis berubah ya, karena kan tadi udah disesuaikan rumusnya. Anionnya juga 1, ligannya 2. Jadi jumlah faktor koreksi magnetik dari senyawa besi 2 oksalat dihidrat itu adalah minus 73. Nah, selain kita mencari faktor koreksi diamagnetiknya atau XD dari perhitungan tadi, kita juga akan mencari beberapa perhitungan lain kayak C balance, kerentanan magnet sampel, XM, X alpha, XA, mu F, sampai jumlah elektron tak berpasangan. Datanya itu ada di sini. Selain kita punya data XD, kita juga punya data suhu, terus masa tabung kosong, R0, tinggi sampel dalam tabung, R, terus masa tabung plus sampel, senyawa yang tadi besi 2 oksalat dihidrat, dan juga ada rumus-rumus untuk mencari komponen-komponen ini, untuk mencari perhitungan-perhitungan ini. Oke. Nah, di sini aku akan memperlihatkan rumus yang dipakai, gimana caranya dari data yang sudah ada. Nah, karena masa sampelnya itu belum diketahui, yang diketahui cuma masa tabung plus sampel dan tabung kosongnya, otomatis cara mencari masa sampelnya itu adalah dengan masa tabung plus sampel dikurangi dengan masa kosong. Nah, nanti nilainya keluar di sini karena ini masih kosong, belum kita isi dengan data yang ada di sini. Jadinya masa sampelnya masih 0. Terus selanjutnya untuk rumus C balance ini kita bisa lihat di persamaan 3. C balance ini tuh 18.900 dikali dengan 10 pangkat 3 dikali dengan masa sampel ini. Selanjutnya dibagi dengan tinggi sampel dan dikali dengan R dikurangi R0. Ini masih pada kosong, nilainya jadinya masih error rumusnya. Tapi nanti kalau udah diisi ini akan menyesuaikan sendiri ya. Nah, kemudian dikali juga 2,5 ditambah B4 suhu. Tapi jangan lupa suhunya harus dalam bentuk Kelvin. Ini satuan-satuannya udah aku tulis ya. Nah, selanjutnya untuk XG sampel juga kita pakai dari persamaan 1. Itu dengan rumusnya C balance yang tadi yang sebelumnya kita cari dikali dengan tinggi sampel yang ini. Terus selanjutnya dikali R dikurangi R0. Mohon maaf ya. Aduh. Nah, selanjutnya dibagi dengan masa sampel ini dikali 10 pangkat min 9. Kalian harus hati-hati dalam menuliskan rumus-rumusnya gitu. Kayak koma dan lain-lainnya itu harus hati-hati karena kalau enggak nanti akan error. Selanjutnya untuk XM ini gampang, masa molekul relatif dikali dengan XG yang udah kita cari. Nah, nanti masa molekul relatifnya ini kita isi, masa molekul relatif untuk senyawa besi oksalat ya, tinggal dikali XG yang udah kita cari sebelumnya.
Nah, untuk X alfanya ini adalah faktor koreksi diamagnetiknya nanti dikali dengan minus 10 dikali 10 pangkat min 6 gitu. Selanjutnya untuk XA-nya ini yaitu XM dikurangi dengan X alfa. Terus mu F-nya ini adalah konstanta 2,828, nanti kita isi di sini. Dikali akar itu adalah XQRT di Excel. Sorry, kok jadi kayak gini sih? Nah, ini konstantanya nanti kita isi di sini, XQRT terus dikali XA-nya yang ini kan. Nah, ya udah. Untuk elektron tak berpasangannya nanti rumusnya adalah round dari mu F, 0. Udah, kita langsung masukin aja data-data yang sudah diketahui. Suhunya adalah di sini 26 derajat. Tapi harus diubah ke Kelvin, jadinya ditambah 273,15. Sorry. Nah, udah keluar 299 Kelvin. Massa cup kosongnya itu adalah 0,7731 gram. Kita masukin sini 0,7731. Untuk massa couple sampelnya itu untuk massa tabung plus sampelnya itu 0,8795. 0,8795. Nah, ini udah otomatis kan terhitung. Jadi ini adalah massa sampelnya dalam gram. Terus tinggi sampelnya itu 2,5. R0-nya itu min 25 dan R-nya itu adalah 2050. Ya kan? Nah, selanjutnya massa molekul relatif untuk senyawa besi 2 oksalat dihidrat itu kalau nggak salah 179,9. Ya. Nah, oke, kita masukin juga konstantanya. Ada 2,828. Ini udah otomatis terhitung, teman-teman. Untuk C balance-nya hasil segini, kerentanan magnetnya adalah segini, XM-nya, X alpha, XA, dan juga nilai bor magnetonnya 5, dan elektron tak berpasangannya 5. Ini adalah sesuai. Oke, mungkin sekian sharing atau tutorial dari aku cara mencari faktor koreksi diamagnetik untuk senyawa Fe C2O4 dan juga untuk mencari C balance-nya, kerentanan magnetnya, XM, dan lain-lainnya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan banyak background berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.